ketika kita tidur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita akan kematian, bahwa kematian itu ya seperti itu, seperti kamu tidur itu. Kamu tidur, setelah itu kamu bangun lagi, maka ketika itulah Allah bangkitkan kembali. Nah, itu adalah permintaan untuk kita tadabburi bahwa kita itu butuh kepada tidur. Tidak ada orang yang tidak butuh kepada tidur, dan tidur itu adalah sebuah keharusan bagi manusia. Nah, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan, sehingga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam majelis ilmu yang Allah berkahi ini. Salawat berkaitan dengan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, atau kepada alam Islam yang telah kita rasakan bersama-sama. Jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita, atau kita lanjutkan majelis ilmu tentang tafsir ayat Al-Quran. Kita kemarin sudah membahas 5 ayat dari surat An-Naba, surat An-Naba, yaitu surat yang pertama dari juz 30. Boleh buka Qurannya dan lihat bersama-sama. Kita akan mentadabburi ayat-ayat surat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Ayat pertama dari surat An-Naba. Surat An-Naba itu surat pertama dari juz 30. Juz terakhir daripada Al-Quran Al-Karim. Biasanya kalau pakai mushaf Madaniyah, kalau mushaf Madinah itu halamannya 582. Sebelumnya kita sudah menjelaskan An-Naba dan asbabun nuzul min hadhil ayat, sebab-sebab turunnya ayat ini, yaitu ketika itu kaum musyrikin saling mengolok-olok atau saling bertanya-tanya tentang hari akhir, yaitu di mana mereka mengolok-olok akan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi An-Naba di situ, An-Naba al-Azim itu ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama tentang kerasulan, yaitu Rasulullah SAW datang dan membawa pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh makhluk, untuk seluruh manusia. Dan selanjutnya pendapat yang kedua bahwa Al-Quran, itu turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah An-Naba atau berita besar, itu adalah hari kebangkitan. Dan berita besar hari kebangkitan ini adalah yang paling kuat daripada pendapat yang dua tadi. Jadi sebelumnya sudah kita jelaskan juga tentang hari kebangkitan, yang mana mereka berselisih. Ada yang percaya akan hari kebangkitan itu, ada yang tidak percaya sama sekali, dan ada yang ragu-ragu.
Jadi ada 3 golongan ketika itu, yang percaya dan yang tidak percaya dan ragu-ragu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi, kalla saya'lamun, mereka akan mengetahui kelak. Jadi kalau seandainya kamu nggak percaya, ya sudah, nanti kelak kamu akan percaya sendiri. Kapan waktu percayanya? Ketika penyesalan itu datang, yaitu ketika kamu sudah mati atau sudah meninggal, maka kamu akan merasakan semua yang apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu benar. Dan ini 2 kali. Kalla saya'lamun, tidak. Sekali-kali mereka itu akan mengetahui, sekali-kali tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Jadi itu takkid atau penekanan di dalam ayat itu bahwasanya itu memang benar-benar terjadi, yaitu hari kebangkitan itu. Selanjutnya kita masuk ke ayat ke-6. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Ketika kita lihat sebuah hamparan, bumi itu sebenarnya dikatakan dalam Al-Quran dia bulat, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi itu, kita bisa berpijak di situ tanpa ada melayang sama sekali, atau seperti hanya kita berada di ruang angkasa tidak bisa menginjakkan kaki. Dan juga di dalamnya terdapat gunung-gunung, pepohonan, semuanya sudah ada, sudah tersedia. Allah hamparkan untuk kalian manusia. Jadi hamparan itu ada yang mengatakan mahdan. Mahdan itu seperti ayunan. Jadi ayunan itu ya apa namanya, datar, enak ketika kita menaikinya. Maka manusia juga seperti itu, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala bumi ini untuk manusia biar mereka bisa bercocok tanam. Alam ta'ala, apakah alam apalah ta'qilun? Kurang apa lagi nikmat ini? Kamu sudah berpikir belum pada nikmat ini? Nah, bumi ini saja yang bulat bisa dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita jalan di atasnya tanpa ada goyang-goyang. Coba kita pikirkan atau kita renungkan, kalau seandainya bumi ini bergerak terus, maka kita juga akan panik terus. Misalkan bumi itu bergerak terus sehari itu misalkan 5 cm, oh lebih lagi, atau bergeraknya seperti hanya bergerak air laut itu. Bagaimana kehidupan kita? Kita nggak bisa membangun rumah, karena rumah kita akan jalan. Kita nggak bisa bercocok tanam. Kita tanam di sini ubi, entar tahu-tahunya kita panennya di kantor kepala desa, karena tanahnya itu bergerak terus. Sehingga Allah menghamparkan. Kalau seandainya Allah tidak menghamparkan semuanya, kita ini bergerak terus dan bumi atas izin Allah Subhanahu wa taala terus bergerak, maka kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kita seperti hanya orang yang terus mengikuti gerak daripada bumi ini. Maka ini sebuah tanda kekuasaan Allah. Di ayat ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, 10 dan seterusnya, ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah saja bisa menghamparkan bumi ini seperti hanya kita bisa bercocok tanam atau kita bisa sama-sama merasakan nikmatnya Allah akan hamparan bumi ini. Bagaimana halnya Allah tidak bisa membangkitkan kalian saja, satu orang saja. Ini bumi Allah hamparkan. Makhluk hidup mana masa akan mungkin dibangkitkan? Itu adalah perbandingan. Jadi kekuasaan Allah saja bisa menghamparkan bumi. Masa manusia tidak bisa dibangkitkan? Itu supaya mereka berpikir. Selanjutnya, wal jibal autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Gunung sebagai pasak. Kalau seandainya kita pernah berkemah atau buat
Jadi di ujung-ujung daripada tenda kita itu kita kasih pasak, pancang istilahnya. Pancang itu adalah untuk menguatkan tenda kita. Kalau seandainya ada angin, maka tendanya tetap kokoh dan tidak terbawa oleh angin, karena sudah kita pasak dengan pasak. Nah, begitu juga dengan bumi. Bumi Allah pasak dengan apa? Dengan gunung. Maka ketika gunung itu dikeruk, akhirnya bumi itu akan bergetar. Makanya kita lihat sekarang banyak terjadi gempa karena pasaknya sudah dikeruk. Seakan-akan bumi itu seperti sebuah tenda, maka pasaknya itu adalah gunung-gunung. Jadi kalau seandainya pasak itu dicabut, maka tenda kita akan roboh atau tenda kita akan diterpa angin dan habis. Tapi kalau seandainya gunung itu tetap ada, maka pasak itu tetap kuat. Makanya sekarang sering kejadian itu gempa bumi di mana-mana, terus ada kejadian tanah bergetar sampai terjadi kemarin itu yang satu kampung itu dimasukkan ke dalam tanah itu sehingga tidak ada sisa lagi dalam kampung itu. Itu juga ulah kita, ulah manusia sendiri. Karena apa? Al-jibal yang jadi pasak kita itu kita keruk, kita ambil pohonnya, kita ambil tanahnya, kita ambil isinya untuk kehidupan kita, sehingga kita tidak sadar bahwasanya itu adalah penguat daripada kita, sehingga akhirnya bumi itu bergetar karena dia tidak kuat. Makanya waktu bergetar itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebenarnya salah kita. Kenapa kita dapat bumi? Kenapa kita ambil tanah di gunung? Itu terjadi 1400 tahun lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini 1400 tahun yang lalu, dan sekarang baru terjadi. Maksudnya sekarang itu baru kelihatan bahwa orang penelitian itu meneliti bukan mengapa sih banyak banget terjadi yang namanya gempa bumi. Akhirnya mereka meneliti bahwa gunung itu seperti pasak, dia itu berdiri, jadi bukan hanya menjulang tinggi, bukan, tapi juga masuk ke dalam. Seakan-akan dia seperti pasak bumi itu. Itu padahal sudah dikatakan 1400 tahun yang lalu, tapi baru diungkapkan kebenarannya pada masa-masa sekarang ini. Jadi sebenarnya ketika bumi dihamparkan, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga jadikan gunung-gunung pasak. Tapi ketika itu banyak orang juga yang bermaksiat. Bermaksiat dalam artian orang pergi ke gunung, naik gunung, terus menghancurkan lingkungan gunung atau berbuat maksiat, berbuat asusila. Alhamdulillah, itu semuanya mereka lakukan tanpa mengingat bahwasannya gunung itu adalah makhluk Allah juga. Sehingga tidak salah kalau seandainya gunung itu juga mengikuti apa yang sudah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya dia mengamuk atau gunung itu tidak ada lagi, maka bumi akan mengamuk. Artinya bumi juga akan bergetar karena oleh seakan-akan kita itu berada di tengah lautan, yang mana kita itu berada di dalam sampah. Otomatis kita akan oleh seperti ini. Karena apa? Karena air laut itu tidak tenang. Kalau seandainya air laut tenang, pergi ke tengah laut, benar-benar tengah laut, baru tenang. Dan itu pun tenang kalau seandainya tidak berhembus angin. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh angin hembuskan, kita tidak tahu. Maka seperti itulah sebenarnya bumi itu. Selanjutnya, wa khalaqnakum azwajan, dan kami
perempuan, ada laki-laki, seperti itu. Jadi ketika berpasang-pasangan itu dipalingkan, atau kita tahu bahwasannya fitrah manusia itu adalah berpasang-pasangan. Nah, ketika hal itu tidak terjadi atau berpasang-pasangan itu tidak terjadi, yaitu boleh kita katakan sekarang seperti halnya kaum Sodom, LGBT, mereka tidak mau berpasang-pasangan seperti halnya laki-laki dan perempuan. Mereka mau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Itu menyalahkan fitrah dari manusia. Kalau seandainya mereka dikumpulkan semua laki-laki, maka tidak akan ada regenerasi. Atau dikumpulkan semua perempuan, maka juga tidak akan adanya regenerasi. Regenerasi inilah hikmah dibalik berpasang-pasangan itu. Makanya kaum LGBT ini tidak suka banget dengan Al-Quran, karena sebenarnya dalam Al-Quran sudah dijelaskan semuanya. Bahkan kaum LGBT ini tidak suka kalau seandainya mereka disebut kaum Sodom, padahal kaum-kaum itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Maka ketika fitrah itu menyalahi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi musibah kabirah. Dia menjadi ujian yang besar dan musibah yang sangat besar. Kita lihat sebelumnya itu kaum Sodom, mereka itu diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijebloskan ke tanah. Dan ketika itu, apakah mayat mereka itu sudah terkubur di dalam tanah? Tidak. Bahkan mayat mereka itu masih utuh, seperti halnya mereka berbuat maksiat. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Makanya sebenarnya Adam dan Hawa itu diturunkan itu untuk menguatkan akan adanya berpasang-pasangan, dari pasangan satu menjadi pasangan selanjutnya. Akhirnya beranak akan menjadi banyak. Seperti itulah sesungguhnya dengan khalaqnakum azwaja, saya ciptakan berpasang-pasangan. Masa saya tidak mungkin membangkitkan kalian itu ketika yang terakhir? Sebenarnya ini menjadi pemikiran atau tadabbur pada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pasangan-pasangan saja bisa. Apalagi untuk membangkitkan kalian ketika akhir nanti? Itu sangat lebih bisa. Selanjutnya, waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Ayat ke-9, waja'alna naumakum subata. Sekarang tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah naumakum subata, tidurmu untuk istirahat. Coba kita bayangkan sekarang, bisa nggak orang itu tidak tidur selama 3 hari? Selama 3 hari nggak tidur, bisa nggak? Pasti pusing dia, pusing, sakit atau apa sebagainya, pasti. Maka fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, manusia itu badannya itu tidak kuat tanpa tidur. Padahal tidur itu hal yang remeh sebenarnya. Cuma kalau seandainya kamu tidak tidur, kamu akan sakit sampai kamu akan meninggal kalau seandainya tidak tidur. Ada yang mengatakan bahwa saya insomnia seberapa lama? Tidak mungkin juga dia insomnia sampai sebulan, nggak mungkin. Tidak ada orang yang bisa tahan sampai sebulan dia tidak tidur. Bisa jadi dia itu sakit nantinya. Apakah sakit dari dalam atau sakit dari luar? Maka fitrah daripada manusia adalah istirahat. Sesungguhnya ketika kita tidur itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita akan kematian, bahwa kematian itu ya seperti itu, seperti kamu tidur itu. Kamu tidur, setelah itu kamu bangun lagi, maka ketika itulah Allah bangkitkan kembali. Nah, itu adalah permintaan untuk kita tadabburi bahwa kita itu butuh kepada tidur. Tidak ada orang yang tidak butuh kepada tidur, dan tidur itu adalah sebuah keharusan bagi manusia. Nah,
ketika kita tidur, apa yang kita ucapkan? Doa apa yang kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Amut wa ahya atau ahya wa amut. Dengan nama Allah saya hidup dan dengan nama Allah saya mati. Artinya ketika kita tidur, dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya ketika kita tidur sebenarnya kita sedang mati. Kita sedang tidak berada di alam kita sendiri. Terkadang kita punya mimpi. Mimpi itu hanya bunga-bunga tidur saja. Jarang orang bermimpi itu punya maksud. Tapi kebanyakan orang bermimpi itu hanya bunga tidur saja. Apakah dari otak terdalamnya itu dia memikirkan sesuatu hingga ke bawah mimpinya atau lain sebagainya. Nah, ketika orang itu sudah tidur, maka dia sudah mati. Makanya ada orang tidur setelah itu nggak bangun lagi sudah mati. Nah, karena sekalian dia tidur sekalian diangkat sama Allah Subhanahu wa taala arwahnya. Jadi makanya kita mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Jadi saya menyerahkan diri saya bahwa hidup saya itu untuk Allah dan mati saya untuk Allah. Itu adalah penyerahan, menghamba. Makanya ketika kita sudah menyerahkan kepada Allah, kita sebenarnya harus ikhlas di dalam hati. Maka ada sebuah kisah sahabat, yang mana sahabat itu sangat dimuliakan oleh Rasulullah SAW, sampai-sampai sahabat yang lain datang ke rumahnya, datang ke rumah sahabat itu, mengatakan, kenapa kamu sangat dimuliakan? Bahkan kamu itu diutamakan. Keutamaan itu ada pada dirimu, sehingga kamu itu bisa masuk surga. Apa sih ininya? Lalu sahabat yang lain datang kepada dia dan juga, jadi kalau Rasulullah SAW mengatakan dia itu punya keistimewaan dan terompah dia saja sudah kedengaran di surga. Itu artinya orang melihat, wah siapa nih? Si Bilal kenapa sih terompahnya kedengaran itu? Mereka mencari tahu bukan hanya sehari. Bahkan mereka tinggal di dalam rumah Bilal untuk melihat apa sih amalan yang dilakukan oleh seorang Bilal itu. Nah, seperti itu juga sahabat yang ini. Rasulullah mengatakan ini orang yang sangat istimewa dan orang yang sangat bagus sehingga dia pantas untuk menjadi sahabatku dan mungkin dia akan bersamaku di surga. Lantas sahabat bertanya, kenapa? Karena tidak ada jawaban, Rasulullah SAW kadang tidak memberikan langsung jawabannya. Biar para sahabat itu mencari sendiri. Maka ada sahabat yang lain tinggal bersama sahabat itu. Dilihat ketika itu sama, dia sholat seperti kita, terus bangun tengah malam sama seperti kita, terus subuh sama-sama seperti kita, terus apa yang membedakan diri? Kayaknya tidak ada yang membedakan diri. Lalu ditanya, wahai sahabat, kenapa engkau dimuliakan sangat? Maka engkau diamalkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwa ketika saya sebelum tidur, beranjak tidur, ini kan kita udah terlentang ya, setelahnya mau tidur lah, kita baca ayat kursi, kita baca doa tidur. Satu hal yang saya lakukan di dalam hati saya ikhlas kepada Allah dan saya memaafkan semua kesalahan umat-umat orang-orang yang ada di sekeliling saya. Mau kesalahan kecil atau kesalahan besar, maka saya maafkan semuanya sehingga saya tidak terbebani dengan kesalahan-kesalahan mereka. Oh, ini dia gara-gara ini. Maka hanya memaafkan di dalam hati kita terhadap orang-orang yang sudah menzalimi kita atau sudah tidak baik dengan kita, itu saja sudah mendapat jaminan untuk masuk surga. Bagaimana hanya dengan yang lain? Makanya ketika dikatakan waja'alna nawmakum subata, istirahat itu ketika kita istirahat jangan cuma
tidur selesai, enggak. Ketika kita beristirahat, ketika kita berwudu, maka ketika itu juga kita balik badan kita itu aja sudah mendapatkan pahala. Jadi kalau seandainya kita balik ke kanan, ya Allah, karena dia balik ke kanan, dia berwudu ya Allah, dan ada masih wudunya, ampuni dia, rahmati dia, itu malaikat yang berdoa kita ketika kita tidur dalam keadaan berwudu. Atau ketika kita balik ke kiri, ya Allah, rahmati dia ya Allah, karena dia tidur dalam keadaan berwudu ya Allah. Kita berwudu saja, pahalanya itu ngalir terus. Apalagi kita memaafkan orang-orang yang sudah menzalimi kita, maafkan semua, insya Allah akan ada ketenangan hati. Jadi ketika kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Setelah bangun lagi kita katakan bahwasanya alhamdulillah, saya sudah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sebenarnya hal-hal yang ringan seperti ini, tapi sebenarnya dahsyat, penting kita lakukan karena kita tidak tahu, mungkin amalan-amalan kita sangat sedikit sehingga kita butuh kepada amalan-amalan yang lain.